Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 3 semuanya? Semoga sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Ina. Kita akan mempelajari tematik 3G, subtema 3 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum kita belajar, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita buka halaman 65 di buku paket ya. Yuk kita simak videonya. Manusia adalah makhluk sosial. Apa sih artinya makhluk sosial itu? Artinya adalah setiap orang memerlukan orang lain ya. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia itu melakukan komunikasi pada saat bersama-sama. Nah, seiring berkembangnya teknologi komunikasi, maka kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh, dengan telepon atau mengirim surat elektronik melalui jaringan internet. Nah, tahukah kalian sebelum ada ponsel dan smartphone, bagaimana ya caranya berkomunikasi? Caranya, setelah ada kertas, manusia mulai mengirim pesan secara tertulis dengan menggunakan surat. Nah, pada zaman dahulu, surat dikirim dengan burung merpati yang disebut dengan merpati pos, tapi jarak yang bisa dilalui itu sangat terbatas. Nah, seiring berkembangnya zaman, cara mengirim surat pun berubah anak-anak. Pada zaman dahulu, sebelum adanya smartphone, orang-orang menulis surat, lalu surat itu masuk ke amplop dan membawanya ke kantor pos atau ke kotak pos. Nanti akan ada tukang pos yang mengirim ke alamat yang kita tuju. Tapi biasanya mengirim surat dengan cara ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Biayanya tergantung dari jarak surat itu yang akan dituju. Perlu kita ketahui, pada masa penjajahan, pengiriman surat masih dilakukan dengan cara tradisional, yaitu pengiriman di daratan, petugas pos berjalan kaki dari kampung ke kampung atau menggunakan alat transportasi kereta kuda. Nah, pengiriman surat antar pulau atau antar negara dilakukan dengan menggunakan kapal layar. Selanjutnya adalah perkembangan alat komunikasi suara. Sebelum mengenal alat komunikasi modern, manusia berkomunikasi jarak jauh dengan cara tradisional. Dahulu, masyarakat berkomunikasi dengan alat yang menghasilkan bunyi. Misalnya, kentongan terbuat dari kayu berbentuk tabung. Kentongan ini digunakan untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Nah, kentongan ini dipukul dengan irama yang berbeda-beda. Selanjutnya, pada tahun 1876 ditemukan telepon oleh Alexander Graham Bell. Dengan menggunakan telepon, manusia dapat berbicara dengan orang yang jarak jauh tanpa harus bertemu langsung. Nah, sekarang juga kita sudah adanya smartphone ya. Meskipun kita tidak bisa belajar secara langsung, kita bisa komunikasikan dengan jarak jauh ya, dengan cara menggunakan media sosial, yaitu menggunakan smartphone. Selain telepon dan smartphone, komunikasi jarak jauh zaman dulu itu setelah listrik ditemukan, pesan dikirimkan melalui telegraf loh anak-anak. Nah, telegraf itu setiap huruf dilambangkan dengan sinyal listrik dan dikirimkan dalam bentuk titik dan garis yang harus diartikan. Pesan yang dikirimkan itu disebut telegram. Nah, ini adalah gambar telegraf. Selain itu juga ada mesin faksimili. Mesin faksimili mengirimkan pesan berupa salinan lembaran dokumen yang berisi gambar atau tulisan. Nah, anak-anak, Bu Ina di sini ada bacaan teks ya. Bacalah teks di bawah ini, judulnya Sejarah Telepon. Paragraf yang pertama Bu Ina bacakan ya.
Telepon adalah salah satu alat komunikasi. Dahulu, telepon hanya digunakan sebagai alat komunikasi secara lisan. Setelah teknologi semakin berkembang, kini telepon dapat digunakan untuk berkomunikasi secara tulisan melalui pesan singkat. Dengan menggunakan telepon, komunikasi lebih mudah dilakukan. Nah, itu adalah paragraf yang pertama ya. Sekarang Bu Ina akan mencontohkan mana yang termasuk kalimat utama ya di paragraf yang pertama di bacaan sejarah telepon. Nah, pada paragraf ini yang merupakan kalimat utama adalah telepon adalah salah satu alat komunikasi. Itu merupakan contoh dari kalimat utama di paragraf pertama. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya, kalimat utama tidak hanya di awal paragraf ya, ada juga kalimat utama yang di akhir paragraf. Sudah paham ya sekarang ya? Untuk tugas hari ini, buka halaman 65 sampai 66. Setelah dikerjakan, kirimkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.